Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi probabilitas dan stokastik. Kita akan membahas tentang model eksponensial dari materi variabel acak kontinu. Nanti ada beberapa yang akan kita garis besar, kita akan pelajari diantaranya pengantar, teori, contoh, ringkasan, latihan. Ya, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum, silahkan komen dan share materi ini. Diharapkan nanti bisa menggunakan model eksponensial ini untuk menghitung variabel acak kontinu ya, probabilitasnya. Kemudian model eksponensial ini adalah salah satu contoh fungsi probabilitas untuk variabel acak yang kontinu. Ya, jadi nanti ada 3 akan kita bahas. Salah satunya ini eksponensial. Ya. Kemudian ini digunakan untuk pemodelan masa pakai komponen-komponen elektronik ataupun dalam pemodelan antrian ya. Ada beberapa persamaan yang perlu diingat, yaitu yang pertama adalah fungsi distribusi, cumulative distribution function CDF, di mana nilai CDF itu berada di antara 2, yaitu ketika X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti nilainya 0, ketika lebih besar dari sama dengan 0 maka menggunakan persamaan eksponensial ini ya. 1 min E berpangkat minus lambda dikali X. Kemudian untuk fungsi kepadatan probabilitas atau PDF ya, probability density function, itu hampir sama dengan CDF ya, memiliki 2 rentang nilai bernilai 0 dan bernilai lambda dikali E berpangkat minus lambda kali X ya. Dengan syarat bahwa lambda itu harus lebih besar dari 0. Lambda ini adalah parameter waktunya. Kemudian nilai eksponensial kalau lambdanya sama dengan 1, misalkan kita bisa plot CDF-nya bahwa nilai CDF ya akan terus naik. Ya. Kemudian nilai PDF itu akan cenderung turun ya, kita lihat. Jadi CDF naik dan PDF akan turun. Kemudian nilai momen ke N ya. Nilai momen ke N dengan cara mengintegralkan X pangkat N dikali dengan nilai PDF-nya diintegralkan terhadap dx. Kemudian kalau diintegralkan dari 0 sampai tak hingga, maka kita bisa menemukan atau menyederhanakan bahwa nilainya itu sama dengan N faktorial dibagi dengan lambda berpangkat N. Bagaimana dengan momen ke-1 dan ke-2? Maka ketika ke-1 N-nya sama dengan 1 berarti 1 per lambda. Ketika 2 berarti 2 dibagi lambda pangkat 2 ya. Sehingga untuk variansnya kita bisa hitung ya, dari nilai momen 1 dan momen kedua ini kita bisa menghitung bahwa nilai nanti dari varians itu sama dengan 1 dibagi lambda per 2 ya, dimana nilai momen kedua dikurangi momen ke-1 akan diperoleh nilai 1 per lambda per 2. Jadi ini untuk menghitung variansnya langsung dari nilai lambdanya. Kemudian kita juga bisa menghitung fungsi keandalan ya. Jadi fungsi keandalan disimbolkan dengan RT, di mana probabilitas T ya, itu sama dengan fungsi dari T-nya diintegralkan ya. Atau juga bisa kita cari dari nilai CDF-nya ya, di mana nilainya sama dengan 1 dikurangi CDF keandalan tadi. Di mana T itu adalah masa pakai ya, misalkan satuannya umur.
Sehingga fungsi keandalan model eksponensial itu kita bisa nyatakan sama dengan 1 dikurangi 1 minus E berpangkat min lambda T, atau sama juga dengan E berpangkat minus lambda T ya. Dari rumus ini diturunkan ya, diganti nilainya dengan nilai dari CDF, kemudian dikurangkan sehingga menghasilkan rumus yang lebih sederhana, yaitu E berpangkat eksponensial ya, E berpangkat minus lambda dikali T. Kemudian contoh soalnya, misalkan masa pakai atau lifetime sejenis komponen elektronika adalah acak. Kemudian masa pakai tersebut mempunyai distribusi eksponensial dengan min 100 jam ya. Jadi ada komponen elektronik, kemudian diminta menghitung probabilitas masa pakai komponen lebih dari 150 jam. Kemudian bila keandalan komponen tidak boleh kurang dari 0,8, hitung masa pakai komponen tersebut. Jadi keandalannya tidak boleh kurang dari 0,8, maka kita minta berapa sih masa pakainya ya, berapa jam. Maka solusinya yang pertama, variabel acak masa pakai komponen elektronik kita simbolkan sebagai variabel T-nya ya, masa pakai komponen elektronik tersebut. Kemudian T eksponensial dengan min 100 jam. Jadi sudah disampaikan di soal itu adalah 100 jam. Maka kita bisa mencari nilai ekspektasi, yaitu 1 per lambda itu sama dengan 100 jam. Jadi 1 per 100 sehingga 1 per 100 ya. Jadi lambdanya sama dengan 1 per 100 jam. Ruas kita pindahkan sehingga lambda ketemu 1 per 100. Kemudian CDF variabel acak T berdistribusi eksponensial sehingga kita bisa buat FT ya, itu sama dengan 1 min E berpangkat min lambda T. Sehingga kita masukkan nilainya 1 min E, lambdanya itu 1 per 100, jadi min T per 100. Sehingga probabilitas T lebih dari 150 jam, maka sama dengan 1 dikurangi probabilitas T lebih kecil dari 150 jam, sehingga 1 dikurangi nilai dari CDF 150 jam ya. Sehingga kita masukkan 1 dikurangi 1 min 150 per 100, maka akan ketemu nanti nilai 0,223. Sehingga probabilitas T lebih besar dari 150 jam itu sama dengan keandalan komponen beroperasi pada jam sampai 150 ya. Kemudian lama komponen dipakai jika keandalannya dibatasi sampai 0,8, maka kita masukkan RT-nya adalah 0,8, E pangkat min T per 100 itu bisa sama dengan 0,8, T lebih kecil dari minus 100. Nah, jadi karena pindah ruas ya, T-nya ini karena D pangkat kemudian berubah ini ke T biasa, maka dilenkan ya, jadi len 0,8, maka T lebih kecil dari 22,3 jam. Jadi komponen tersebut harus diganti paling lambat setelah dipakai selama 22,3 jam. Ya, jadi harus diganti ya, karena pengen tetap keandalannya itu adalah sebesar 0,8. Ringkasannya bahwa model eksponensial banyak digunakan untuk memodelkan masa pakai atau lifetime komponen elektronik. Kemudian yang kedua, bahwa fungsi keandalan eksponensial merupakan nilai probabilitas sampai waktu tertentu di mana komponen elektronik masih berfungsi. Kemudian tugas untuk model eksponensial adalah diketahui level air dalam bendungan dam dideskripsikan dengan fungsi kepadatan ya. Jadi ada dam, kemudian memiliki level air, fungsinya PDF ya, di mana dam akan meluap atau overflow bila ketinggian airnya melebihi 40,6 meter. Berapakah probabilitas terjadinya overflow ya? Berapakah ketika
ketinggiannya bisa lebih dari 40,6. Berapakah probabilitasnya? Ya, selamat menghitung, mencoba. Referensi yang digunakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.